Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini akan dibahas mengenai kimia organik ya, terutama bagian kimia organik 3, yakni tentang reaksi-reaksi khusus. Jadi di video ini kita bakalan, dan playlist selanjutnya nanti bakalan membahas tentang video kimia organik, reaksi-reaksi kimia organik, dan bagaimana itu digunakan, bagaimana mekanismenya, dan hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam melakukan reaksi organik ini. Nah, untuk video pertama ini kita bakalan membahas tentang reaksi Grignard. Nah, reaksi Grignard ini adalah reaksi dalam mengubah suatu karbonil menjadi alkohol, dan itu biasanya digunakan karbonil keton. Kalau misalkan kita lihat contoh-contohnya, misalkan kita punya karbonil, contohnya itu adalah karbonilnya aseton seperti ini. Nah, dia dengan mudah bisa menjadi alkohol dengan cara apa? Dengan cara direaksikan dengan suatu reagen Grignard, misalnya seperti ini, etil MgBr. Nah, sehingga nanti kita gambarkan mekanismenya. Nah, dia bakalan seperti ini. Nah, sini kita lihat, di sini dia ada parsial positifnya bagian sini parsial negatif. Sini sudah pasti parsial negatif, sini parsial positif ya. Maka otomatis reagen Grignardnya ini akan penyerangan dari sini ini ke atas. Ya, tumpul ya, sehingga hasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, sini berikat minus, di sini bakal berikatan dengan MgBr. Nah, setelah itu apa? Setelah direaksikan dengan reaksi Grignard, terus langsung kita reaksikan dengan H+, biasanya pelarutnya H2O. Nah, ini pakai merah saja. Ini bakalan nyerang H+, sehingga dengan mudah ini menjadi alkohol seperti ini. Nah, ini adalah reaksi Grignard. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dari reaksi Grignard ini? Jadi reaksi Grignard itu mengubah karbonil menjadi alkohol. Nah, reaksi Grignard ini tidak hanya karbonil keton, tapi juga karbonil ester bisa. Jadi kalau misalkan kita mau lanjut, misalkan kita punya senyawa seperti ini, maka dia bisa bereaksi dengan misalkan kita CH3, sini MgBr, maka dia dengan mudah bereaksi seperti ini. Ini naik ke atas, maka dia bakalan menjadi seperti ini. Di sini kata dengan O ya. Di sini ada CH3. Nah, setelah ini kita turun lagi. Ini ke sini. Nah, sehingga menghasilkan keton. Nah, ini ya, batasi. Nah, bakal menghasilkan keton. Nah, karena biasanya kita bakalan ngasihnya berlebih, maka keton ini juga bakalan bereaksi lebih lanjut lagi, menghasilkan alkohol secara lebih lanjut ya, karena alkohol, sehingga menghasilkan bentuk yang seperti ini, OH. Nah, seperti ini. Jadi bukan cuma karbonil keton saja, tapi juga bisa ester, cuma reaksinya 2 kali lipat. Maksudnya berlangsung 2 tahap. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan adalah di sini MgBr Grignard itu merupakan sebuah nukleofil yang kuat. Jadi otomatis apa? Dia bakalan menyerang
elektrofil, semua elektrofil diserang. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalkan ternyata elektrofil kita ada yang lebih kuat dibandingin dengan ini karbonil. Misalkan contohnya apa? Kalau misalkan ini saya hapus. Udah. Misalkan kalau misalkan kita ada ini gugus OH di yang berbarengan dengan karbonil. Nah, kalau misalkan ini ada molekulnya, kita reaksikan dengan reagen Grignard kita, maka reagen Grignard kita si MgBr-nya bakalan menyerang ke bagian sini, bagian OH-nya. Jadi otomatis bakalan langsung menjadi OMGBr, terus kemudian dihidrolisis, hasilnya apa? Hasilnya ini lagi balik. Jadi gak ada gunanya gitu, useless gitu. Makanya reaksi Grignard ini sangat dibatasi pelarutnya gitu. Makanya pada pelarutnya itu biasanya pelarutnya ethernya itu bisa macam-macam sih. Pokoknya yang jelas ether, tapi biasanya sih diethyl ether sih. Bentuknya diethyl ether. Nah, diethyl ether. Jadi dan ethernya itu harus ether kering. Jadi kalau biasanya kalau misalkan kita sintesis menggunakan reagen Grignard itu kita buat ether, terus kemudian kita tambahkan sebuah anhidrat dari suatu garam, bisa bisa natrium sulfat, bisa dan lain-lain lah, pokoknya anhidrat garam supaya dia bisa menarik hidratnya, terus kita saring lagi jadi ethernya. Nah, terus ethernya itu kita masukin logam Mg. Jadi kalau misalkan kita ngebuat ini, jadi di sini udah ada ether, di sini tuh ada logam Mg-nya. Biasanya seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita tutup katup. Kalau misalkan teman-teman tahu karet diinfus, nah seperti itu. Jadi kita tutup pakai karet infus seperti itu. Terus setelah itu apa? Untuk membuatnya di sini logam Mg. Misalkan di sini kita membuat etil MgBr, maka kita harus menambahkan etil Br, etil bromida ke dalam ini, ke dalam tabungnya. Cuman kita suntikkan dia masuk ke dalam sini. Kan kalau suntik dia tidak mengandung udara ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan kelembabannya tinggi. Jadi kalau misalkan mereaksikan, kita nggak boleh membuka ini untuk mencegah udara masuk gitu. Nah, begitu juga kalau misalkan ketika mau mereaksikan dengan keton, maka ketonnya yang diinjeksi ke tabung ini. Jadi reagennya itu nggak boleh kemana-mana gitu. Kalau misalkan dibuka, reagennya dimasukin, fix itu bakalan gagal. Jadi kayak gitu. Nah, ini untuk reaksi pertama ya, reaksi Grignard. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan, bahwa reaksi Grignard itu, reagen Grignard itu tidak akan berfungsi kalau misalkan dia di sini ada gugus OH. Makanya di buku saya tulis bahwa itu hindari pelarut yang mengandung OH gitu, pelarut air dan juga asam gitu. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Sekian untuk pembahasan reaksi Grignard. Reaksi-reaksi selanjutnya akan berada di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.